Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamsyah Farodi dengan NIM 253200-377. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya yang berkaitan dengan aspek ekonomi aplikasi darurat bencana pada suatu yayasan sosial. Dengan rekomendasi aplikasi, satu, aplikasi dapat memberikan alarm bencana kepada BNPB dan SAR. Nomor 2, user aplikasi adalah masyarakat, BNPB, dan SAR. Nomor 3, aplikasi dapat mengirim sinyal SOS user dan membagikan lokasi ke BNPB dan SAR. Nomor 4, aplikasi mudah digunakan dan mudah diakses oleh semua kalangan. Yang harus diperhatikan dari sisi ekonomi lingkungan itu: 1. Jaringan. Aplikasi harus tetap dapat digunakan meskipun jaringan lemah atau tidak stabil. Nomor 2, psikologis. Aplikasi membantu mengurangi kepanikan, rasa takut, dan kebingungan saat bencana. Nomor 3, pencahayaan. Tampilan aplikasi harus jelas dibaca, baik di tempat terang maupun gelap. Nomor 4, suara. Suara notifikasi atau suara peringatan cukup keras agar terdengar dalam kondisi darurat. Listrik. Aplikasi hemat daya dan tidak cepat menguras baterai, karena yang terkena bencana itu bisa juga listrik padam. Tentunya harus membuat aplikasi hemat daya dan tidak cepat menguras baterai. Nah, sekarang yang harus diperhatikan dari ergonomi sisi sistem. Yang pertama itu UI dan UX. Pokoknya tampilan sederhana, menu tidak banyak, dan mudah dipahami oleh kebanyakan user. Nomor 2 itu respon sistem. Sistem langsung merespon ketika tombol darurat ditekan dan tidak membutuhkan waktu loading lama, tidak nge-lag. 3. Keamanan data. Datanya itu tidak disalurkan dan user merasa aman dan percaya saat memakai aplikasi ini. 4. Integrasi. Integrasi itu sistem dapat terhubung dengan sistem lain seperti BNPB, SAR, dan instansi yang terkait. Feedback. Pengguna mendapatkan informasi apakah pesan yang ditekan itu berhasil dikirim atau malah gagal. Nah, sekarang ini adalah hasil penelitian paper saya yang dari sisi lingkungan. Yang pertama itu judul analisis pengaruh suara dan pencahayaan. Nah, ini membahas pencahayaan terhadap produktivitas dan kenyamanan pengguna komputer, dibuat oleh Puspita Andrianti. Intinya paper ini membahas ekonomi lingkungan kerja, khususnya pengaruh suara dan pencahayaan terhadap kenyamanan pengguna komputer. Yang nomor 2 itu judul modal sosial inklusi dalam jaringan komunikasi bencana, dibuat oleh Damayanti Wardayaningrum. Penelitian itu membahas bagaimana modal sosial inklusif dalam jaringan komunikasi masyarakat berperan dalam kesiapsiagaan bencana erupsi Merapi. Studi ini dilakukan pada masyarakat di salah satu desa lereng Merapi, Jawa Tengah, dengan pendekatan positivistik menggunakan data kuantitatif yang dibuat data kualitatif. Yang ketiga itu membahas psikologis. Judulnya itu psikologis bencana, sebuah kajian dalam memitigasi dampak psikologis pasca bencana bagi masyarakat urban, dibuat oleh Hayatul Khairul Rahmat. Inti penelitian ini membahas peran psikologis bencana dan mengurangi dampak psikologis pasca bencana bagi masyarakat perkotaan. Metode yang digunakan adalah studi indikator. Yang keempat itu judulnya itu monitoring energi listrik generator tenaga surya portable berbasis IoT untuk kebutuhan listrik di daerah bencana, dibuat oleh Ahmad Mursidan dan Al-Farizi dan Mahendra Widayartono. Inti penelitian ini membahas pemanfaatan panel surya sebagai solusi kebutuhan listrik di daerah
dampak bencana yang sering mengalami pemadaman akibat rusaknya infrastruktur listrik. Karena listrik sangat penting untuk aktivitas sehari-hari, maka diperlukan sistem yang bisa memantau penggunaan energi tetap terkontrol. Nah, sekarang itu paper dari sisi economic system. Pertama itu judulnya analisis penerapan UI dan UX dalam meningkatkan pengalaman pengguna pada sistem reservasi Amadeus, dibuat oleh Tubagus, Wandi, Maulana, dan Hidayatullah. Inti penting ini menunjukkan bahwa desain antar muka yang intuitif, navigasi yang mudah, tampilan visual yang menarik mampu meningkatkan kepuasan serta efisiensi pengguna. Yang kedua, judul Response Time Evaluation of Mobile Application Combining Networks Protocol Analysis and Information Fusion, dibuat oleh Pan Liu dan Yi Hao Li. Paper ini membahas cara mengkorespon waktu respon time dari aplikasi mobile dengan menggabungkan analisis protokol jaringan dan teknik information fusion untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat terhadap performa aplikasi di banyak perangkat yang berbeda. Yang ketiga itu berjudul pentingnya keamanan data dalam intelijen bisnis oleh Novianto Indra Putri, Rita Kumalasari, dan Yen Munawar. Penelitian ini menekankan bahwa keamanan data merupakan faktor penting dalam penerapan sistem intelijen bisnis, terutama dengan meningkatnya penggunaan Internet of Things di dunia bisnis. Nomor 4 itu judulnya itu aplikasi keselamatan berbasis smartphone dengan integrasi sinyal SOS sebagai solusi pembangunan masyarakat tanggap bencana oleh Nafiatul Ilma Agung Dewa Jendara dan Wahyu Ahmad Saifuddin. Penelitian ini mengusulkan perjalanan aplikasi keselamatan berbasis smartphone yang dilengkapi fitur pengiriman sinyal SOS untuk membantu penanganan bencana. Aplikasi ini itu bertujuan membentuk komunitas tanggap bencana serta mempercepat respon penyelamatan melalui sinergi antara masyarakat dan pemerintahan. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat mengetahui lokasi aman untuk evakuasi mandiri dan mengirimkan sinyal darurat yang langsung diterima oleh petugas terkait, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko dan dampak bencana. Ini yang terakhir, judulnya itu pengembangan aplikasi mobile tanggap bencana di Kabupaten Bengkalis menggunakan framework Futur, dibuat oleh Muhammad Fauzi Agus Tedayana dan Depandi Enda. Inti penelitian ini bertujuan merancang dan mengembangkan aplikasi mobile tanggap bencana yang berfungsi sebagai asisten bagi masyarakat dalam melaporkan kejadian bencana dan memberikan informasi mitigasi bencana. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.